lagi nih, satu lagi ya Rima ya. Oh tapi boleh, ada Mbak Anis ya, boleh kita tutup dengan Mbak Anis ya. Tapi cuma saya mau komentari Mbak Sri Sembadra. Saya pernah ingin kirim ke penerbit Mayor, tapi untuk keputusan diterima atau tidak sangat lama, kurang lebih setengah tahun. Akhirnya ditawarkan untuk menerbitkan sendiri untuk lebih cepat terbit. Ini gimana Bunda? Penerbit Mayor itu bukan cuma 6 bulan, bisa 1 tahun kamu nunggunya. Makanya jangan gini, mau buku pertama kamu mau terbit, mau kamu selesaikan dalam berapa lama ya? Ya kira-kira 6 tahun lah, oke. Berarti akan terkasih itu jadi salah satu oleh pembaca di aplikasi, jadi salah satu kelebihan tersendiri. Gitu ya, jadi tetap worth it kalau menurut saya. Kamu punya banyak naskah, jangan cuma puas deh dengan self-publishing atau indie publishing. Jangan kayak indie publishing itu jadi kayak tujuan akhir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara Belajar dari Bintang, dan ini acara persembahan dari aplikasi KBM App. Jadi buat teman-teman yang misalnya ada yang belum familiar dengan aplikasi KBM App, teman-teman bisa unduh aplikasinya di Google Play Store ya. Kemudian jangan lupa KBM App itu bisa untuk menjadi rumah membaca dan rumah bagimu menulis ya. Jadi buat rekan-rekan silakan diunduh saja, dan kita acara Belajar dari Bintang ini berlangsung 19.30 sampai 20.30. Tapi saya minta dijawab di chat ya, dan nanti Rima sama Sheila kalau Sheila hadir bisa tolong dicek ya. Untuk Ramadan usulan teman-teman sebaiknya kita pukul misalnya 2 sampai pukul 3 atau pukul 4 sampai pukul 5 atau setengah 4 sampai setengah 5. Saya kira itu alternatifnya ya Rima ya. Jadi silakan teman-teman jawab ya sesuai dengan pilihan teman-teman di chat ya, nanti biar menjadi masukan buat teman-teman Belajar dari Bintang ya. Alhamdulillah sekitar sebetulnya saya kira 25 tahun, tapi enggak sih, 23 tahun mungkin dari saya awal menulis ya, di usia 27 buku pertama diterbitkan. Kemudian berarti ngitungin nih, ya Asma Nadia baru aja masuk usia 50 tahun, Masya Allah ya. Separuh abad, minta doanya teman-teman semua ya. Doakan bisa terus menulis, saya punya target 99 buku, saat ini baru ada 66 buku. Sebagian diterbitkan di aplikasi KBM App, termasuk yang terbaru ada Cinta Maha Luas yang sebentar lagi tamat, dan banyak yang bikin pembacanya katanya gregetan ya, baper ya. Jadi rekan-rekan sekalian, berdasarkan pengalaman Asma, jadi yang saya akan sharing malam ini pengalaman aja ya. Apa saja, dengan siapa saja saya bekerja sama. Sejauh ini selama sekitar 23 tahun dari buku pertama terbit atau 24 tahun, Asma pernah diterbitkan bukunya di Gramedia Pustaka Utama ya. Waktu itu judulnya Cinta Tak Pernah Menari, kemudian ada 101 Dating Jodan Kas ya. Kemudian Asma pernah ada juga buku Istana Kedua. Jadi novel pertama, versi pertama dari Surga Yang Tak Dirindukan itu juga diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Tahun 2007, tahun 2008 mendapatkan penghargaan sebagai novel Islami terbaik ya, memenangkan IBF Award, waktu itu Islamic Book Fair Award, itu tahun 2008, Surga Yang Tak Dirindukan, tapi masih format judul lama yaitu Istana Kedua. Kemudian selain di Gramedia Pustaka Utama, buku saya ada satu yang pernah diterbitkan oleh Kompas ya, penerbit Kompas. Judulnya adalah Rumah Tanpa Jendela. Jadi versi Rumah Tanpa Jendela, by the way ini teman-teman saya infokan gratis aja, teman-teman bisa nonton filmnya di YouTube ya, karena saya lihat ada ya kayaknya potongan utuh. Saya tidak menganjurkan untuk film-film lain yang bisa kita support ya, apalagi kayak sekarang lagi tayang Haya 2 di bioskop ya, yang menontonnya insya Allah bisa diniatkan sedekah. Masya Allah, tadi saya berjumpa dengan panitia nobar Haya 2 di Kerawang, namanya Vela, ini dari Sahabat Kemanusiaan, dan saya menggenggam tangan dia dan saya bilang tadi itu nonton 6 studio penuh. Jadi 2 studio itu pagi, kemudian 4 studio itu full ya, dari studionya studio yang besar, dan saya genggam tangan dia waktu itu, saya bilang gini, Dek kita ketemu lagi ya gitu, karena waktu film Haya 1 dia juga menggelar nobar yang sama dengan komunitas Sahabat Kemanusiaannya, dan saya bilang makasih ya Dek, alhamdulillah mudah-mudahan kemarin itu kita ikhlas waktu 2019 ya tayang Haya 1, karena dari situ alhamdulillah film pertama Haya 1 itu mendapatkan 2,7 miliar yang kita donasikan untuk
Indonesia, Duafa Indonesia dan Palestina, dan sudah diserahkan melalui 7 lembaga kemanusiaan. Jadi ketemu lagi dengan seseorang yang saudara seperjuangan, rasanya aduh ya, saya bilang minta doa teman-teman semua, mudah-mudahan film Haya 2 yang saat ini sedang tayang di bioskop, dan novelnya ditulis keroyokan oleh Mbak Helvitiana Rosa, Asma Nadia dan Penny Arnas, sedang PO ya, dari harga 75 jadi 57250, lumayan banget ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyempatkan menonton, jangan tunda untuk menonton film baik ya, nonton sekarang supaya, dan niatkan sedekah. Ya siapa tahu ya nanti kalau misalnya dari keuntungan tiketnya, balik modal keuntungan tiketnya, insya Allah bisa ada donasi ke mereka yang membutuhkan, termasuk sekarang yatim piatu yang terdampak COVID, karena jumlah yatama kita, anak-anak yatim kita setelah pandemi ini, jumlah mereka sendiri adalah lebih dari 11 juta anak-anak yatim ya, karena COVID. Mudah-mudahan kita bisa bantu mereka selain saudara-saudara kita di Palestina. Baik rekan-rekan sekalian, jadi ada satu diterbitkan di Kompas tadi ya, Kompas, penerbit Kompas, judulnya Rumah Tanpa Jendela, versi masih dengan skenario. Jadi bukunya tebal banget karena ada skenario di situ, ada cerpen Rumah Tanpa Jendela di situ, kemudian ada juga novel Rumah Tanpa Jendelanya waktu itu, karena Rumah Tanpa Jendela memang dari cerita pendek ya. Sekarang bukunya diterbitkan oleh Republika. Kemudian saya diterbitkan di Republika sebetulnya dulu beberapa tahun lalu sudah ada ya, belakangan ini Republika menjadi rumah, saya kira rumah yang lebih nyaman buat saya ya, karena mereka promonya juga bagus banget gitu ya, dan ada beberapa buku, saya kira ada Istri Kedua, ada Cinta di Ujung Sajadah, ada Cinta dalam 99 Namamu, ada Jodan Kas, ada mudah-mudahan Surga Yang Tak Dirindukan 3 juga nanti akan diterbitkan oleh penerbit Republika ya. Kemudian ada lagi, saya pernah diterbitkan Mizan ya, bahkan di awal penerbitan buku-buku Asma Nadia, saya sempat terpilih menjadi juga pengarang paling produktif ya di Mizan, itu selama 10 tahun saya terpilih menjadi pengarang paling produktif dan mendapatkan penghargaan, waktu itu dapat uang tunai juga ya, itu sekitar awal-awal Asma punya buku diterbitkan itu tahun 2000, ya jadi tahun 2000 waktu itu, dan alhamdulillah cukup lama juga karya-karya di Mizan, termasuk yang nanti akan saya terbitkan ulang ada cerita lucu ya. Jadi Asma Nadia pernah juga nulis cerita lucu dulu ya, terinspirasi Mas Hilman, almarhum Hilman Hariwijaya. Saya bikin ada judulnya Aisyah Putri, kemudian ada judulnya Jai Jamilah. Ya, Jai Jamilah ini terbit, insya Allah saya merencanakan diterbitkan ulang, akan diterbitkan di KBMF dulu ya, judulnya Ku Kejar Kau Dengan Bismillah. Ya, jadi teman-teman sekalian silakan bisa subscribe dari sekarang ya. Cinta Maha Luas tayang, saya akan mulai posting cerita pertama dari Ku Kejar Kau Dengan Bismillah ya, yang lagi penat-penat ini kayaknya cocok nih buat jadi temannya, yang galau-galau, yang baper-baper ya Rima ya. Jadi mudah-mudahan bisa ketawa bacanya ya. Oke, kemudian selain di Mizan ya, di Mizan saya cukup banyak ya. Ada Serenade Biru Dinda, waktu itu dicetak ulang lebih dari 11 kali dan menjadi salah satu bestseller Asma Nadia. Dan itu novel pertama ya, novel pertama yang diterbitkan oleh Mizan, oleh penerbit, waktu itu belum ada penerbit lain ya. Serial diterbitkan sama Sigma. Jadi selain Mizan tuh 4 ya, kemudian yang kelima Sigma atau Syamil ya, yang sekarang mereka mencetak Quran, dulu juga mereka penerbit ya, penerbit buku-buku Islami, ada Aisyah Putri terbit di sana sampai beberapa buku. Kemudian novel pertama saya yang terbit itu Serenade Biru Dinda, yang sekarang kemudian saya ubah ceritanya, saya ubah karakternya, saya tambahkan konfliknya, diupdate moda transportasi, kemudian teknologi dan sebagainya. Terbit di KBMF dengan judul Pertama Bilang Cinta. Setting juga kemudian ada penambahan, ada perubahan. Jadi teman-teman kalau pengen tahu atau yang pernah baca buku pertama, kalau pengen lihat gimana sih caranya kita mengupdate ya, mengupdate naskah-naskah yang lama, karena saya yakin sebuah buku itu nggak mungkin basi ya, teman-teman bisa baca Pertama Bilang Cinta. Jadi sudah 5 penerbit. Nah tapi setelah itu saya juga pernah diterbitkan oleh penerbit kecil ya, namanya FBA Press. Fathahillah Bina Al-Fikri. Lalu pernah juga diterbitkan di Lingkar Pena Publishing House, ya, anak perusahaan Mizan. Jadi ada 7. Jadi waktu saya ingin sharing tentang plus minus memilih penerbit, dan saya mencari siapa ya kira-kira pembicara yang saya bisa minta untuk berbicara tips plus minus ya memilih penerbit, saya bingung juga gitu ya. Karena kayaknya mungkin barangkali saya lebih pas gitu untuk berbicara ini, karena pengalaman dari dari buku-buku diterbitkan berbagai penerbit. Jadi itu alasannya kenapa saya saat ini hadir dan berbagi ya. Dan silakan teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa raise aja. Oke, yang pertama pilihannya adalah sebetulnya ada berapa cara sih kita
untuk buku kita diterbitkan, ya. Pengen kan jadi pengarang yang punya buku dalam bentuk fisik gitu ya. Oke. Kalau dalam bentuk non fisiknya, teman-teman tentu saja bisa memanfaatkan aplikasi ya, semisal aplikasi KBM App ya. Kenapa enggak juga gitu. Sambil menunggu lamaran dari penerbit ya, terbitkan dulu naskah-naskah ya. Ini juga menjaga supaya mudah-mudahan kalau komputer kita kenapa-napa, naskah kita aman. Jadi itu alasan lain kenapa naskah kamu diterbitkan di aplikasi gitu ya. Jadi kalau untuk di aplikasi, yang pertama adalah enaknya kamu tidak perlu mengantri, kamu tidak perlu nunggu, kamu nggak perlu seleksi. Karena kamu sendiri sebagai penulis dan di aplikasi kamu berperan sebagai penerbit. Jadi anytime kamu pengen naskah kamu diterbitkan, yang perlu kamu lakukan cuma menyiapkan cover. Dan cover ini juga saya kira KBM App bisa bantu ya Rima ya, untuk masalah cover ya. KBM App bisa bantu atau bisa bekerja sama dengan teman-teman yang menyediakan jasa desain. Kemudian dari sana kamu sudah punya cover, kamu sudah punya sinopsis ya. Kemudian kamu punya daftar isi, kamu punya kata pengantar ya, kamu punya bab-bab yang sudah siap ya, minimal mungkin 10 bab yang sudah siap ya. Kamu sudah bisa menerbitkan tulisanmu di aplikasi semacam KBM App ya. Kemudian kamu bisa monetisasi. Ya, monetisasi itu setahu saya bab 8 ya Rima ya, kalau di KBM App ya, mulai bab 8, ya, enaknya kamu punya bab 10, tapi boleh nggak Bunda kalau misalnya pengen 20 bab atau langsung tamat, boleh aja. Jadi silakan ya, tapi intinya kamu sudah mulai bisa mendapatkan uang, mendapatkan bagi hasil ya, istilahnya kalau di KBM App, ketika kamu sudah publish sekitar 8 sampai 10 bab, di atas 8 bab. Jadi baru bab berikutnya yang kemudian bisa kamu dapat bagi hasil dari berapa banyak audiens, dan semakin banyak ya. Jadi kalau minusnya apa? Plusnya apa? Plusnya adalah kamu nggak perlu seleksi kalau di aplikasi. Jadi kamu bisa terbitin sendiri. Kemudian yang kedua, plusnya adalah kalau terbit di aplikasi, kamu bisa terbitkan naskah di sana bahkan sebelum tamat ya kan. Kalau di penerbit kan kamu harus nunggu tamat dulu nih gitu. Nggak mungkin kamu, Pak saya DP dulu ya Pak, sekitar 50 halaman novelnya, yang lainnya menyusul, nggak bisa ya. Tapi kalau di aplikasi kamu bisa. Jadi kalau di aplikasi kamu bisa belum tamat pun ceritanya sambil berjalan ya, kamu bisa publish ceritanya di aplikasi ya, semacam KBM App. Kemudian, tapi satu komitmennya, jangan pernah menghapus cerita. Jangan pernah menghapus cerita di aplikasi. Alasannya apa Bun? Alasannya itu kalau buat saya adalah etika kita ya. Kita menjaga, kita kan pengen dong ada audiens gitu ya. Sekalinya ada audiens, ada pembaca yang sudah beli koin ya, dan kemudian sudah subscribe ke ceritamu gitu ya. Tapi ternyata kemudian ceritanya mereka belum sempat baca, tiba-tiba ceritanya hilang. Buat saya ini nggak etis gitu loh. Jadi teman-teman sekalian bisa mulai ya. Silakan saja gitu ya teman-teman publish ceritanya di aplikasi KBM App tadi. Enaknya adalah nggak perlu seleksi ya. Kemudian enak yang kedua adalah kamu tidak perlu menulis sudah selesai untuk bisa diterbitkan di aplikasi KBM App ya. Enak yang ketiga apa? Royaltinya bulanan ya, bagi hasilnya bulanan. Sementara kalau di penerbit lain tuh kamu harus nunggu, ada yang per 3 bulan, ada yang per 4 bulan, kemudian ada juga yang per 6 bulan. Jadi setahun dapat gajinya 2 kali ada gitu ya. Tapi buat teman-teman sekalian, kalau di aplikasi tuh enaknya tiap bulan. Dan saya sejauh ini, dan saya kira teman-teman di aplikasi ya, boleh ditanya semua di KBM App, kita rutin kok. Jadi saya nggak pernah nagih loh di aplikasi KBM App ya, tahu-tahu aja masuk gitu kan. Alhamdulillah kan rezeki anak soleh ya. Jadi enaknya gitu, dapat gaji bulanan. Jadi kita juga semangat gitu kan ya. Nah kemudian enaknya yang lain adalah buku kamu tidak mengalami retur ya. Jadi kalau di toko buku kan kalau misalnya dalam 2 pekan buku kamu tidak perform ya, tidak terlihat banyak pembelinya, biasanya tuh bukunya walaupun ada tapi sementara akan ditaruh di gudang. Karena display di toko buku tuh mahal banget displaynya. Jadi kalau misalnya itu hanya untuk buku-buku yang memang bisa kejual. Nah kalau buku-buku kamu ternyata tidak bisa terjual, maka biasanya kita nggak dulu deh gitu ya. Dan kedepannya akan bisa dikembalikan ke penerbitnya ya, atau misalnya kalau tidak dikembalikan ke penerbit dijual diskon. Ya saya pernah menemukan ada buku yang hanya dalam waktu 2 bulan diskonnya 60%. Buat saya sedih banget sih, jangan sampai ya. Saya ketemu karya pengarang lain waktu itu ya, dan padahal pengarangnya juga cukup punya nama ya. Tapi buku dia 2 bulan langsung ditaruh 60% diskonnya. Aduh itu kayaknya sedih banget pasti ya, musibah bagi penulis ya. Jadi enaknya di aplikasi seperti itu. Oke, nggak enaknya di aplikasi apa nih minusnya? Oke, minusnya adalah kita pengen ya gitu ya punya buku tuh yang bisa kita foto gitu ya.
gitu ya, bisa gaya dengan bukunya gitu. Nah kalau di KBMF mungkin belum ya, meskipun ada buku Asma Nikah Tanpa Pacaran, nah itu sudah di KBMF juga, tapi buku fisiknya juga ada gitu. Kayaknya beda aja gitu. Kita pengen buku pengen pegang buku gitu ya kalau promo, atau misalnya kita pengen kasih penulis lain gitu ya. Nah kalau kamu di aplikasi KBMF, by the way ini bisa kamu tonton filmnya di Netflix. Ini salah satu film adaptasi terfavorit Asma Nadia ya, Cinta Laki-laki Biasa. Jadi itu salah satu minusnya adalah kamu nggak punya buku dalam bentuk fisik. Ya, kemudian yang kedua minusnya yang lain adalah kadang-kadang kita nggak bisa tahu ya, misalnya apakah buku kita bestseller, apakah buku kita ada bertengger di rak laris ya, apakah buku kita mungkin kalau di aplikasinya sendiri ada rating ya, di aplikasinya sendiri ada tingkatan gitu ya, ada posisinya keberapa, masuk 10 besarkah, 100 besarkah gitu ya, ada gitu. Tapi kita tidak tahu apakah buku kita bersaing gitu loh dengan buku-buku cetak yang ada di toko buku. Apakah buku kita bersaing? Dan kita juga nggak tahu ya minus yang lain, apakah buku kita sudah memenuhi standar sebuah penerbit mayor. Nah ini buat saya sebetulnya matters sih gitu ya, matters. Jadi saya melihat cukup banyak karya-karya di aplikasi yang ceplok telur gitu, yang editingnya juga belum rapi gitu ya. Asma pun kadang-kadang masih ada typonya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita masih tidak terkawal dengan baik gitu, karena kan memang kalau di penerbit tuh ada editor ya, ada editor yang nanti mengawal, merapikan, memastikan nggak ada typo dari karya-karya kita gitu. Jadi di aplikasi itu saya kira salah satu minusnya adalah kita nggak tahu apakah naskah kita sudah memenuhi standar untuk lolos ya aplikasi semacam untuk lolos penerbit mayor ya, untuk lolos Republika, untuk lolos Mizan misalnya, untuk lolos Bentang Pustaka misalnya gitu. Itu kita nggak tahu gitu. Jadi karena kita nggak tahu, kadang-kadang kita bisa jadi merasa hebat-hebat sendiri gitu kan. Wah, peringkatnya bagus gitu ya di aplikasi gitu. Padahal sebetulnya buku itu kalau kita kirim ke penerbit umum belum tentu lolos gitu ya untuk dicetak oleh mereka. Gitu. Jadi ini salah satu hal yang saya kira penulis-penulis yang mereka besar di aplikasi harus sangat rendah hati, harus sangat mau belajar, dan harus sangat merapikan karya-karyanya sehingga nanti mudah-mudahan ketika dikirimkan ke penerbit ya, buku-bukunya juga bisa perform ya sebagus buku-bukunya perform di aplikasi ya. Nggak enak yang lain untuk diterbitkan di aplikasi apa, Bun? Nggak enaknya adalah karena kamu bertindak sebagai penulis dan kamu bertindak sebagai penerbit, mau nggak mau lo harus promo. Ya nggak sih? Kalau yang lain kan, wah penerbit udah promo tuh ya, saya nggak perlu mikirin hari buku, saya nggak perlu mikirin launching ya, saya nggak perlu mikirin nyewa panggung utama Islamic Book Fair gitu ya. Karena Republika sejauh ini ya, Republika selalu menyediakan ruang gitu, dan mereka termasuk sponsor utama gitu ya untuk event-event perbukuan di tanah air gitu. Jadi saya tenang gitu ya, saya nggak perlu juga pusing mikirin gimana caranya menjual buku gitu, karena ada Republika misalnya atau ada penerbit yang mereka memastikan buku-buku yang kita tulis gitu ya itu distribusi dengan baik gitu ke berbagai toko buku gitu. Jadi mau tidak mau karena kita bertindak sebagai penerbit, maka buat teman-teman yang menerbitkan karyanya di aplikasi seperti KBMF, teman-teman juga harus bertindak sebagai penerbit. Artinya teman-teman juga harus mempromokan karyanya. Teman-teman juga harus mensosialisasikan karyanya, linknya, kemudian memberikan deskripsi, memberikan iming-iming hal-hal yang petikan-petikan yang kira-kira menggoda teman-teman pembaca untuk mau klik link gitu ya dan mau membaca karya-karya kita itu. Meskipun sekarang terbantu ya dengan format aplikasi KBMF yang terbaru itu, kita terbantu karena ada timeline. Dengan timeline itu kita bisa promo. Jadi teman-teman bisa membagikan link, teman-teman bisa membagikan kalau teman-teman bikin quotes dari buku-bukunya, teman-teman bisa membagikan quotes juga di situ gitu loh. Tapi kalau buat saya ini salah satu tantangan ya buat teman-teman. Kalau KBMF saya berharap sebetulnya ada semacam ini sih kayak notifikasi gitu. Notifikasi sejauh ini baru ada notifikasi kita baru publish apa untuk kita sendiri gitu. Tapi tidak ada notifikasi misalnya respon teman-teman orang lain terhadap aplikasi, terhadap timeline kita, terhadap postingan kita, siapa menjawab apa, itu menurut saya belum ada.
ini boleh dikoreksi kalau Asma salah ya. Padahal itu membantu. Misalnya saya bikin giveaway nih, ya saya pengen cek nih giveaway saya gitu ya. Siapa nih yang udah komen atau yang udah jawab gitu. Saya belum menemukan itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa disempurnakan di aplikasi KBMF. Jadi lebih kurang itu ya untuk aplikasi. Oke, aplikasi sudah. Yang pertama, yang kedua ya, memilih ya, plus minus memilih penerbit adalah kamu bisa saja menerbitkan sendiri atau self publishing. Ya kan, kenapa enggak ya? Kamu self publishing aja. Kamu yakin ya, dulu Robert Kiyosaki juga melakukan itu. Ya, ketika dia menerbitkan buku non-fiksi yang kemudian terjual, wah luar biasa sekali ya, diterjemahkan sekian puluh bahasa ya, saya kira dahsyat banget ya. Tapi awalnya dia bikin self publishing dulu. Self publishing artinya menerbitkan sendiri. Karena dia self publishing ya, kelebihannya apa Bun? Ya kelebihannya tadi ya, karena kamu sendiri yang nerbitin ya nggak ada seleksinya lah gitu kan ya. Kekurangannya apa Bun ya? Kekurangannya, oke, kelebihan dulu deh. Kelebihannya tadi nggak ada seleksi. Kemudian yang kedua kelebihannya kamu bisa atur mau covernya seperti apa, mau sinopsisnya seperti apa, itu suka-suka kamu sendiri. Boleh, silakan ya. Nggak ada yang melarang. Jadi boleh selera pribadi bermain di sana untuk cover, untuk display, untuk misalnya ukuran bukunya, mau kamu bikin buku saku, mau kamu bikin bukunya ukuran misalnya 13 kali 20 setengah atau mau 14 kali 20 setengah, terserah gitu ya, nggak ada, atau 15 kali 15 petak gitu ya, seperti buku-buku quotes, boleh aja gitu, nggak akan ada yang melarang kamu gitu loh untuk itu gitu. Nah tapi kekurangannya apa? Yang pertama pasti kamu harus keluar modal untuk self publishing, ya kan? Kamu harus keluar modal. Jadi mau tidak mau kamu harus punya cash di awal untuk membayar cetakan untuk self publishing tadi. Kemudian yang lain adalah kerepotan. Kamu harus bikin cover sendiri ya. Kalau kamu nggak punya teman, mau nggak mau ya kamu harus putar otak sendiri, bikin cover sendiri. Kemudian melayout bukunya sendiri, jadi editor sendiri, jadi proofreader sendiri gitu. Boleh nggak Bun dilimpahkan ke orang? Boleh, tapi kamu harus bayar ya kan. Misalnya pengen editornya nih siapa nih editornya, pakai editor yang profesional ya, atau editor pengarang yang profesional. Boleh, tapi kamu ada jasa yang harus kamu keluarkan padahal belum tentu bukunya misalnya laris ya, atau laku terjual. Nah ini tantangannya. Kemudian yang lainnya adalah kelemahannya pasti capek. Ya pasti capek. Dan kalau kamu nggak punya apa ya, nggak punya latar belakang pengetahuan terhadap desain, ya kamu nggak bisa, atau margin yang enak itu berapa sih gitu. Tapi saya punya tips buat kamu yang melakukan self publishing ya, ambil aja. Saya termasuk ya, Asma Nadia itu termasuk yang bawel untuk urusan margin ya. Margin nih memastikan misalnya kalau tengah ini tulisannya nggak rapet ke sini gitu ya. Jadi tulisannya tetap enak dibaca. Jadi saya termasuk rewel untuk margin, saya termasuk rewel untuk pemilihan font. Jadi kalau teman-teman yang pengen pengen menerbitkan sendiri atau melakukan self publishing, silakan ambil salah satu buku Asma Nadia, khususnya yang terbitan Asma Nadia Publishing House, karena itu benar-benar saya pikirin sendiri ya. Teman-teman bisa amati margin, termasuk misalnya margin cover ya, termasuk margin cover. Berapa sih yang dipakai Asma Nadia ya margin covernya ya, ini gitu ya. Terus apa aja yang ada di cover kamu bisa pakai tuh. Biasanya ada judul, saya selalu ada tagline, kayak kalau di Assalamualaikum Beijing itu ada judul, kemudian ada tagline-nya, bila tak kau temukan cinta, biar cinta menemukanmu. Tujuannya apa? Kalau buat saya untuk memberikan gambaran kira-kira ceritanya seperti apa. Atau di pesantren impian ini, rumah kebaikan selalu mendapat ujian, tangan-tangan keji yang menebar teror dan kejahatan ini. Jadi orang udah dapat gambaran nih apa. Kemudian prestasi-prestasi buku ini apa sih gitu ya, bisa kamu tambahkan di situ. Kemudian apa yang ada di punggung buku ya, kamu bisa ambil dari buku Asma Nadia. Mau ada logo-logo di sini, saya taruh media sosial. Ya, taruh media sosial, jadi orang tahu, wah pengen tahu tentang Asma Nadianya, ya udah ke fanpage-nya aja, atau ke Instagram-nya aja, atau ke Twitter-nya. Dengan kayak gini kita juga bisa bertambah follower ya, kebantu kan ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau bingung ya pengen bikin buku self publishing, rujukannya mana? Ambil aja buku Asma Nadia 1, karena saya biasa sangat bawel ya. Atau misalnya ini ya, Jilbab Traveler, Lost Sparks in Korea ya. Teman-teman lihat ya, saya menaruh biasanya nih atas ini ya, marginnya sama sini tuh sama ya, sama atau hampir sama. Kemudian kiri kanannya, kemudian bagaimana hurufnya. Lalu ini ya, ini salah satu buku Asma Nadia yang punya sponsor. Ya, punya sponsor. Saya waktu itu bertanya-tanya apakah cuma film saja yang bisa dapat sponsor ya, misalnya dari Mac gitu ya, atau misalnya dari kopi-kopi terkenal itulah gitu ya, atau dari dari
makanan cepat saji dan sebagainya gitu ya. Bisa nggak sih kalau buku kita, dan waktu itu saya dapat dari Dauki, dan dapatnya dalam bentuk uang, saya dapat dari Muslimah, saya dapat dari Mosaik, saya dapat dari Wardah waktu itu. Mereka bayar tujuannya apa? Mereka jadi sponsor di buku ini. Jadi kalau teman-teman baca Jilbab Traveler Loves Sparks in Korea ya, saya menawarkan dari mulai iklan di halaman ini yang berwarna, ya mereka bisa taruh iklan di sini. Kemudian mereka juga nih kayak gini kan, Wardah. Ya, ini mereka membiayai, mereka bayar untuk ini. Dan kemudian ada iklan yang saya taruh harganya lebih mahal, yaitu iklannya adalah produk mereka masuk dalam cerita. Wardah itu masuk dalam cerita. Ya, ada busana juga masuk dalam cerita. Nah, jadi kalau teman-teman baca nih, pengen tahu kayak gimana, oke deh Bun, ya beli aja nih Jilbab Traveler Loves Sparks in Korea, karena saya kira ini salah satu yang unik ya. Saya belum tahu apakah buku-buku lain, novel-novel lain di tanah air melakukan hal ini gitu loh. Tapi sebetulnya bisa gitu. Kita menjadikan buku kita itu ruang promosi gitu ya. Dan ini saya lakukan di sini. Nah, teman-teman bisa lihat, kayak misalnya gimana sih Bun? Biasanya gimana? Oh, biasanya tuh ada ini versi ini nih, versi ada bertanda tangan giring, bertanda tangan artisnya ya. Jadi biasanya dengan basmalah ya, kalau ya, buat yang muslim dengan kalimat basmalah. Kemudian urutannya apa sih Bun kalau cetak Bun ya? Ada salinan cover di sini. Ya, ada salinan cover. Ini filmnya by the way bisa teman-teman tonton di Netflix ya. Lalu ada copyright di sini ya, udah cetak berapa kali ya. Lalu saya biasanya suka pakai ini sih, suka pakai semacam pembuka dengan apa ya, kutipan yang atau kalimat yang puitis untuk membuka, ya. Atau misalnya quotes. Kalau ini saya buka dengan quotesnya Ibnu Battuta, ya, seorang explorer Muslim. Kemudian ada daftar isi, ya. Daftar isi itu bentuknya bisa cantik pun. Oh, ternyata bisa dibikin cantik daftar isi, ya. Kenapa enggak gitu dibikin cantik, ternyata bisa. Kemudian juga, oke, ini sih. Jadi saya suka banget pakai sebelum halaman pertama itu saya pakai kutipan dulu. Hampir semua novel Asma-Nadia seperti itu. Di kutipan ini misalnya kalimatnya, jangan bicara cinta pada burung-burung sebelum kau yakin tumbuh sayap yang menerbangkan hasratmu pada cintanya. Ini yang di Jilbab Traveler ya. Lalu ada, nah itu, dan kemudian ada apa aja dalam. Dan bagaimana fontnya saya rekomen deh untuk buku-buku Asma-Nadia bisa menjadi referensi buat teman-teman yang melakukan self-publishing, atau misalnya teman-teman yang nanti melakukan indie publishing ya, bisa menjadikan buku ini sebagai contoh, karena kenyamanan bacanya, marginnya, dan lain-lain menurut saya bisa membantu teman-teman insya Allah ya. Jadi udah nggak perlu mikir lagi ya, pakai aja yang udah jadi gitu kan ya. Ramdhani langsung senyum-senyum tuh ya, terlihat terinspirasi ya Ramdhani ya, comot aja ya, jadi salah satunya itu. Kemudian apalagi nih kelemahannya self-publishing, karena kamu menerbitkan sendiri, mau tidak mau kamu harus menjual satu-satu, ya nggak sih? Ya, kamu harus menjual satu-satu, berarti apa? Kamu kalau pengen self-publishing, kamu harus membangun ininya dulu loh, kamu harus membangun jalur penjualannya. Jadi misalnya apakah ada nomor WA tersendiri yang kamu buat untuk pemesanan buku, gitu ya, agar kelihatan pengarangnya berwibawa ya kan. Kalau misalnya pengarangnya, iya pengarangnya, oh hubungin nomor saya aja langsung gitu ya, karena saya sendiri kok yang jualan bukunya gitu, kayaknya kok gimana ya. Jadi kamu bisa pakai itu gitu. Jadi kamu bisa nomor WA, entah kamu sendiri atau kamu punya pegawai atau kamu punya adik atau punya teman ya yang juga, oke, ntar kita sharing deh gitu ya, keuntungannya berapa gitu. Minus yang lain apa nih Bunda self publishing? Mahal. Kalau kamu hanya mencetak buku senilai 100 eksemplar atau 200 eksemplar, apalagi cuma 50 eksemplar, itu jatuhnya mahal banget. Mau murah gimana Bun? Kalau mau murah cetak minimal 1000 eksemplar. Tapi bagaimana kamu memastikan kamu bisa menjual 1000 eksemplar itu? Biasanya di bawah 1000 eksemplar. Dan jadi percetakan itu ya, kalau kamu nyetak buku, kamu nyetak 1.500 pasti lebih murah dari 1000. Kamu nyetak 2000 pasti lebih murah dari 1000. Kamu nyetak 3000 itu harganya pasti lebih murah lagi gitu. Per bukunya tuh bisa sangat pokoknya jauh lebih murah lah dibandingkan kamu cetak cuma ya 500, 100, 30 gitu ya. Itu akan mahal banget gitu. Dan kalau mahal banget pertimbangannya adalah buku-buku self publishing akhirnya harga jualnya mahal. Harus dijual di atas 100.000 atau 150.000 atau bahkan 200.000, padahal di pasaran buku itu cuma terjual misalnya 80 ribuan gitu atau 79 ribuan gitu. Kebayangkan ya mahalnya ya. Baik, yang lainnya biasanya self publishing itu kalau kecuali kamu memang menyewa jasa, menggunakan jasa dari orang-orang yang
memang piawai di bidangnya ya, biasanya nanti kamu akan, kalau mengerjakan semua sendiri sementara kamu nggak punya wawasan, kualitas bukunya tuh nggak bagus gitu loh, baik cover ya atau misalnya baik, desainnya gitu ya, desain covernya, dalamnya, kemudian enak nyaman untuk membacanya gitu, itu juga nggak menyenangkan gitu loh. Jadi kamu harus hati-hati, makanya tadi kalau emang self publishing ya, dan biasanya untuk self publishing karena kita cetaknya nggak ribuan itu biasanya nggak ada misalnya di-emboss gitu ya, atau di, UV gitu ya hurufnya gitu, itu biasanya enggak gitu, nggak ada gitu. Jadi secara kualitas biasanya tidak terlalu bagus. Yang lainnya Bun, yang lainnya tadi ya, harganya pasti mahal, lebih mahal untuk self publishing kecuali kamu nyetak banyak banget. Ya, kamu nyetak banyak banget, kemudian ya siap-siap kalau misalnya kamu nggak bisa jual bukunya gitu. Karena kamu harus siap, kamu harus punya tim promo gitu, atau kamu harus punya sense sendiri yang bagus untuk promoting ya. Kalau enggak itu sayang banget gitu. Oke, 2 sudah ya, jadi sudah eh, apa tadi yang pertama? Platform ya, diterbitkan oleh platform, yang kedua self publishing. Sekarang apa lagi Bun? Ada lagi yang namanya uh, indie publishing. Indie publishing ini bedanya dengan self publishing gimana? Ada penerbit-penerbit kecil yang mereka bisa membantu ya, membantu penerbit sendiri gitu ya, tapi mereka bisa membantu, jadi kamu cuma kasih naskah aja, terus dia yang ngurus. Dia yang ngurus layoutnya, dia yang ngurus covernya, dia yang ngurus yang lain-lainnya termasuk biaya cetak. Tapi ada juga yang indie publishing, tapi kok ujung-ujungnya kita bayar ya, itu agak aneh ya. Ini kok indie publishing memang sih diurus semua gitu ya, cetakan apa percetakannya, kemudian cover dan sebagainya diurus gitu. Tapi biaya cetaknya kita yang nanggung, itu sebetulnya udah nggak indie publishing lagi sih gitu, udah setengah investasi ya, setengah self publishing gitu. Nah, enaknya mungkin kalau indie publishing itu ya tadi, enaknya kamu punya tim yang udah ngerjain semuanya. Nggak enaknya apa? Biasanya indie publishing itu juga nyetaknya nggak banyak. Kecuali yang memang dia memang mengambil indie publishing memang untuk jualannya jago. Jadi justru dia ngambil indie publishing karena dia nggak mau berbagi dengan toko buku atau distributor yang biasa gitu ya. Bukunya udah bisa terjual walaupun sendiri tapi terjualnya misalnya ratusan ribu misalnya. Nah itu lain lagi. Tapi kalau indie publishing yang umum yang kebanyakan adalah mereka biasanya cetakannya kualitasnya juga nggak bagus. Banyak indie publishing yang tidak digawangi oleh orang-orang yang memang punya wawasan atau keilmuan gitu loh tentang itu gitu. Jadi teman-teman harus waspada di sini dan nggak boleh harus siap-siap kalau ternyata tidak memenuhi ekspektasi gitu dari buku yang kita terbitkan di indie publishing. Kemudian yang kedua, indie publishing harusnya kamu nggak bayar loh. Harusnya kamu nggak bayar. Kalau kamu bayar berarti investasi. Berarti kamu boleh minta tuh bagi hasilnya. Ya, kemudian indie publishing itu biasanya ada perjanjian. Harus ada perjanjian. Misalnya mereka nyetak. Nah, kemudian kita nggak boleh memberikan buku itu, kita nggak boleh kirim ke penerbit lain tuh berapa lama. Nah, ini teman-teman harus perhatikan gitu ya, karena kalau di percetakan yang umumnya itu buku itu mungkin sebiasanya 5 tahun ya, 5 tahun atau mungkin ya paling lama banget sih 10 tahun, kayaknya enggak sih ya, mungkin 3 atau 5 tahun. Kalau kita jual putus itu biasanya 3 sampai 5 tahun. Nah, kalau di indie publishing, tapi kan 3 sampai 5 tahunnya itu untuk 3.000 eksemplar ya gitu. Nah, kalau indie publishingnya cuma 100 eksemplar nyetaknya, apalagi cuma 20 eksemplar gitu. Terus mintanya 3 tahun kan kayaknya kurang ajar ya. Jadi teman-teman harus ini nih, harus cerdas nih terkait ini gitu ya. Harus dibayangkan 3 tahun aja atau 5 tahun aja penerbit biasa nerbitinnya tuh minimal 5.000 eksemplar atau 3.000 eksemplar itu udah paling minimal gitu ya. Nah, ini kalau dia cuma 100 eksemplar, nah cobalah dibagi ya hitung-hitungan tadi sehingga jadi wajar. Apakah cuma misalnya 5 bulan, 6 bulan atau misalnya paling lama setahun aja udah kelamaan banget sih kalau cuma cetak 20 buku ya nggak sih gitu ya. Ini gimana sih ini publishing tapi nggak yakin. Nah, keuntungan yang lain dari indie publishing ini ya kamu nggak perlu memikirkan memasarkan, karena biasanya indie publishing ini dia memasarkan bersama buku-buku yang lain. Tapi coba ditanya, ada nggak strategi promo dari indie publishing ini? Misalnya live chat misalnya, live di IG misalnya untuk bahas bukunya. Kemudian lihat keaktifan indie publishing ini, apakah dia rajin promo melalui grup-grup di media sosial misalnya gitu ya. Kemudian paling best sellernya teman-teman sudah menjual berapa ya? Itu juga mungkin data yang kita boleh tanya kalau kita dikontak oleh indie publishing. Jadi di kontak penerbit itu selalu menyenangkan gitu. Kadang-kadang kita lupa untuk bertanya hal-hal yang menurut saya kayaknya teman-teman harus tanya nih supaya teman-teman tahu tadi ya batasan waktu itu penting. Kemudian seharusnya kamu nggak bayar.
Kalau kamu bayar maka kamu sebagai investor. Jadi berarti kamu dapat royalti dan kamu dapat bagi hasil. Minimal bagi hasilnya adalah senilai buku. Jadi misalnya kamu nyetak berapa buku tuh? Misalnya nyetak bareng-bareng 500 eksemplar atau 100 eksemplar. Kamu membiayai 100 eksemplarnya misalnya. Maka setelah jadi harusnya 100 eksemplarnya balik ke kamu nih, gitu ya. Atau dikurangi biaya-biaya yang lain untuk proses bukunya gitu ya, proses alih dari tulisan ke cetaknya. Nah, jadi itu terkait penerbit dan penerbit indie ya, indie publisher itu sebetulnya seharusnya tidak punya hak atas naskah kamu, apalagi terhadap rights dari naskah kamu. Misalnya kalau tiba-tiba naskah kamu difilmkan atau misalnya diangkat ke sinetron ya, tiba-tiba viral seperti Layangan Putus misalnya, itu kamu nggak punya, mereka nggak punya hak ke situ seharusnya. Jadi benar-benar baca perjanjian, benar-benar baca perjanjian. Sebetulnya materi kita malam ini tuh penting sekali ya nggak sih gitu. Sayang banget ya yang ikut tidak seberapa banyak gitu, karena tidak banyak penulis juga bisa berbagi pengalaman soal ini gitu, yang dia dari mulai indie ya, kemudian yang lain-lain. Saya jujur aja, pertama diterbitkan itu buku ada judulnya itu Lentera Kehidupan atau Cahaya Kehidupan ya. Saya bareng sama Mbak Helvitiana Rosa. Itu diterbitkannya indie. Ya, diterbitkannya indie dan saya kecewa banget. Kenapa? Karena bukunya tuh kayak buku mujarobat gitu loh. Yang covernya juga tipis banget, yang suka dibagiin di kereta api dan kamu aja males megangnya. Gitu. Saya kecewa banget. Jadi saya punya pengalaman nih ya. Kenapa saya akhirnya peduli banget sama cover? Kenapa saya peduli banget dengan sosok buku? Karena saya pernah once upon a time gitu. Buku Asma Nadia pertama itu sebelum Syamil, sebelum Mizan, itu diterbitkan oleh satu penerbit yang nggak jelas gitu ya, dan kemudian kelihatannya meyakinkan tapi ternyata nggak meyakinkan dan bukunya tuh jelek banget bukunya tuh, saya kecewa banget ya. Jadi akhirnya buku pertama yang harus kita girang gitu itu jadi malah bukannya alhamdulillah jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kenapa jadi begini buku gue gitu ya. Jadi itu. Nah, tapi itu kemudian membuat saya belajar banyak. Saya belajar soal cover. Bahkan ketika saya ngobrol ya teman-teman di Belajar dari Bintang ini tahulah Asma Nadia lumayan bawel kalau soal post ya, kita bikin flyers atau apa segala macam gitu. Saya pernah belajar sama Mas Weda yang komikus yang bikin gambar lupus ya, Mas Weda ya. Beliau kan juri rutin rasanya untuk Islamic Book Fair ya, atau untuk Adikarya IKAPI itu juri rutin. Kami pernah satu bis bareng ya, dia di samping saya dan waktu itu ngobrol dan dia tuh kaget bahwa saya nggak nyangka loh, komentarnya gini, saya nggak nyangka Asma Nadia itu peduli dengan cover. Karena saya bilang gitu, gara-gara yang cetakan mujarobat itu ya, saya jadi kalau nanya tuh saya suka nanya ke penerbit, boleh lihat covernya dulu nggak gitu, boleh lihat sinopsisnya dulu nggak gitu. Terus saya suka nanya, boleh nggak kasih masukan ke cover, boleh nggak ngasih masukan ke sinopsis. Sampai sekarang justru meskipun saya diterbitkan di Kompas, di Gramedia, di Republika gitu, itu mereka suka yang nanya gitu, Mbak Asma udah punya sinopsisnya sendiri belum gitu ya, atau covernya ini nih menurut Mbak Asma yang mana gitu. Itu sampai ke situ gitu. Nah, Mas Weda tuh nggak nyangka saya sepeduli itu sama cover, sampai akhirnya saya dikasih ilmu ya. Ternyata beliau sempat pengen menerbitkan buku judulnya Kata Mata Tentang Komposisi. Apa sih yang penting terkait komposisi, terkait desain. Jadi buku itu menjadi jembatan bagi ilustrator dan bagi desainer ya, desainer cover. Yang kadang-kadang mereka ilustratornya marah kalau si desain covernya bikin begini, desainnya juga kalau kadang-kadang bikin cover menang tapi nggak bisa menjelaskan apa yang membuat cover dia menang gitu ya, karena kayak semuanya lewat perasaan aja padahal sebetulnya ada keilmuannya gitu. Ada yang namanya misalnya hierarki informasi gitu. Nah, ini hal-hal yang saya beruntung dapat sedikit ya ilmunya gitu. Jadi buat teman-teman sekalian ini gitu, saya itu udah 4 ya, udah 3 ya. Kemudian ada yang namanya investasi. Jadi semacam investasi ini semacam self-publishing, tapi kita bekerja sama dengan penerbit mayor. Bisa loh, atau bekerja sama dengan penerbit indie, bisa tadi ya. Kalau penerbit indie tadi yang saya jelaskan. Kalau kamu membiayai ya berarti, atau membiayai sebagian atau sepenuhnya, berarti kamu juga sebagai investor gitu ya. Nah, yang lainnya adalah itu ya, sistem investasi. Jadi kamu bisa menghubungi satu penerbit terkenal, misalnya Republika, kemudian kamu bilang saya punya naskah seperti ini ya, dan saya tidak keberatan untuk membiayai. Kenapa sih Mbak kita harus menempuh ini ya, menempuh jalur ini? Yang pertama, self publishing itu kelihatannya kok ya enggak secara martabat kayaknya kurang gitu ya, karena punya buku-buku sendiri, nerbitin sendiri gitu kan ya. Tapi kalau kamu yakin bahwa buku kamu sebetulnya bagus, hanya saja belum bertemu penerbit yang cocok gitu ya, kamu bisa tawarkan ke penerbit dan kamu bisa bilang saya bersedia membiayai percetakan buku ini.
Nanti hitung-hitungannya gimana, bikin skema dengan penerbit. Nah, kenapa begini? Keuntungannya buat kamu adalah meskipun naskah kamu biayai sendiri ya, dan biasanya biaya cukup besar karena kalau kita kerjasama dengan penerbit besar, berarti mereka akan menaruh buku itu ke toko buku. Ya, dan ini benefit bagi si penulis ya. Buku-buku kamu, walaupun kamu biayai sendiri, buku-buku kamu akan ada di toko buku. Jadi pastikan ketika teman-teman bekerja sama dengan satu penerbit mayor ya, untuk kalau saran saya sebetulnya penerbit mayor aja. Kenapa? Karena kalau kamu kerjasama investasi tapi ke penerbit indie, nah yang kamu lihat adalah seberapa banyak dia bisa menjual. Kalau dia cuma bisa menjual ya 10 buku, 15 buku, 30 buku, aduh kayaknya nggak worth it deh ya. Kalau kamu memang punya dana dan kamu nggak masalah dengan uang, maka kamu bisa mengirimkan karya kamu, proposal kerjasama kamu ke penerbit besar. Kemudian nanti kamu bisa, saya akan sebentar lagi ya, mungkin sekitar 5 menit lagi atau 10 menit lagi baru kita tanya jawab ya. Nantinya kamu bisa membiayai sendiri, tapi buku-buku kamu, karena kamu kerjasama dengan penerbit mayor, satu, buku kamu akan ada di toko buku. Dan itu lebih prestis. Ya kan, gitu. Pengen dong buku kamu ada di toko buku. Jadi kayak resmi gitu ya, officially a writer gitu ya, karena udah diterbitkan dan ada di toko buku nasional gitu. Kebanggaannya pasti beda. Kemudian yang kedua, di situ kamu juga bisa melihat secara kualitas, apakah buku kamu akan jadi bestseller, apakah buku kamu masuk buku laris ya, atau ya udah B aja gitu ya, ya biasa aja sekedar survive di toko buku, atau bahkan kemungkinan 3 bulan kemudian ketendang ya, mudah-mudahan sih enggak. Benefit yang lain apa Bun? Kamu memang keluar modal dan biasanya agak besar, tapi ada tim yang memang expert yang ngurusin naskah kamu, dari mulai cover ya, layout, kemudian ada tim juga pemasaran. Jadi kamu nggak harus memasarkan buku-bukumu sendiri gitu. Jadi ini salah satu benefit yang kamu dapatkan sebagai investasi. Jadi kamu self publishing tapi kamu kerjasamanya dengan penerbit mayor. Jadi kamu invest publishing jatuhnya ya. Kemudian kekurangannya apa? Ya kekurangannya kamu sebetulnya masih belum bisa meyakinkan apakah sebetulnya kamu pantas masuk penerbit mayor. Karena kan tidak melalui seleksi kan, karena kamu masih menawarkan gitu ya. Itu salah satu kekurangannya. Jadi kamu tidak bisa menjadikan terbitnya buku kamu sebagai indikator bahwa sebetulnya nationally kamu itu sudah bisa diakui oleh penerbit mayor. Ini mungkin hal lain yang harus kamu bidik ya. Nah, yang berikutnya teman-teman yang terakhir adalah diterbitkan penerbit mayor. Enak dong, enak ya. Oke. Tapi saya pernah ngobrol sama Mas Boim Lebon ya, terkait kita mengomentari satu penerbit besar ya, dan saya bilang kok kayaknya naruh bukunya sembarangan banget sih secara kategori gitu buku kita. Terus kata Mas Boim gini, oh Asma jangan heran, kalau di sana katanya gitu, kalau kita baru punya satu buku ya, buku kita nggak nyampur ke buku masakan aja udah bagus. Jadi saking nggak ininya gitu ya. Ya kamu harus siap-siap loh gini. Kamu harus siap-siap kalau ke penerbit mayor ya. Biasanya saya suka tanya makanya. Pertama perjanjian itu ada waktunya ya, 5 tahun atau berapa tahun. Haknya balik lagi ke kamu. Kemudian pastikan misalnya biasanya mereka suka bilang kalau nanti difilmkan mereka dapat berapa. Ya mereka berusaha nggak agar itu difilmkan. Kalau mereka berusaha difilmkan, mereka juga punya manajer, silakan. Tapi kalau enggak, by the way saya sama Ayah Isa Alamsyah sudah mulai membuka ini ya, manajemen. Ya jadi kalau misalnya teman-teman ada yang karyanya bagus dan teman-teman tinggal kirim sinopsis ya, nanti kalau saya sama Ayah kita akan coba untuk menjajakan itu entah sebagai OTT atau misalnya sebagai film ya, kita nanti akan bantu gitu prosesnya ke sana. Jadi teman-teman sekalian yang dengan penerbit mayor ini keuntungannya apa tadi ya, kamu dapat tim yang expert. Kamu dapat tim yang benar-benar tahu seluk-beluk buku, benar-benar tahu bikin cover yang bagus, benar-benar tahu editing ya, ejaan dan sebagainya itu kamu cakep gitu loh ya. Kalau kita diterbitkan di penerbit mayor. Plusnya itu satu. Plus yang kedua adalah kamu punya tim promosi yang berpengalaman. Biasanya penerbit mayor itu mereka tidak hanya menjual buku di toko buku, tapi mereka juga punya agen-agen. Ya punya agen-agen di daerah gitu. Kemudian mereka juga punya biasanya termasuk juga menembus pesantren misalnya gitu ya, kalau dia fiksi Islami ya, mereka punya banyak cara gitu. Nah ini berarti akan berbanding lurus dengan seharusnya royalti kamu lebih besar ya, karena tim penjualannya mereka oke nih gitu ya. Meskipun saya tetap menyarankan ayo bantu penerbit dengan mempromosikan juga karya-karya mereka.
Nah, kemudian kamu nggak harus pusing ya, jadi penulis sendiri, nerbitin sendiri, jualan sendiri gitu ya. Kamu nggak harus pusing itu ya, karena sudah ada tim nih, kamu nggak harus pusing. Kemudian keuntungan yang lain apa? Ya jelas kamu dapat penghasilan, ya jelas buku-buku kamu masuk ke kompetisi, ya. Jadi misalnya ada Islamic Book Fair, itu kan selalu tuh ada novel terbaik ya, atau misalnya Adikarya IKAPI ya, novel pemenang Adikarya IKAPI. Alhamdulillah semua udah pernah 2 kali ya. Jadi buat teman-teman ada kebanggaan gitu, karena buku kita masuk kompetisi nih gitu ya, masuk kompetisi nasional. Apalagi kalau ternyata menang, wah gitu ya, terpilih nih. Jadi buku favorit Goodreads misalnya gitu kan, kebanggaan ya. Dulu Asma Sakinah Bersamamu tahun berapa ya, itu jadi jadi buku terfavorit Goodreads Indonesia. Nah, jadi teman-teman ikut kompetisi, akhirnya teman-teman tahu ya, bisa membandingkan apakah buku kita masuk di rak bestseller, apakah buku kita masuk di rak laris, apakah buku kita menang kompetisi dan sebagainya. Karena terutama ini, setiap pameran itu biasanya mereka punya program promo. Ya, jadi kamu juga setiap pameran kamu bisa berbangga karena buku kamu ada ditampilkan di pameran itu gitu. Meskipun tidak semua buku ya, ini kelemahannya adalah bagi kamu satu buku itu segala-galanya. Bagi penerbit kamu hanya satu dari sekian banyak judul yang harus dia jual. Jadi kalau kamu sendiri nggak bergerak secara promo ya, membantu misalnya menyebutkan link marketplace-nya dari penerbit dan sebagainya, itu nanti juga penerbitnya kasihan. Ya, jadi kamu tetap harus bikin review dan sebagainya. Kalau menurut saya tetap harus berusaha. Nah, kekurangan yang lain apa ya kalau penerbit mayor? Ya kekurangannya tadi, kadang-kadang buat mereka karena ini cuma satu buku, ya belum tentu buku kamu dipromosikan secara istimewa gitu. Artinya belum tentu kamu tampil di panggung utama misalnya, atau kamu tampil di event-event di acara pesta buku gitu ya, belum tentu gitu. Jadi memang ini tetap sesuatu yang harus kamu pikirkan juga gitu ya, karena buat mereka akan biasanya mereka tidak semua buku punya jatah promo dari penerbit ya. Ini saya tahu kenapa, karena saya pernah jadi CEO penerbitan juga ya dulu di Lingkar Pena Publishing House selama 5 tahun, sebelumnya di FBA Press selama 1 tahun ya, cukup tahu bahwa ternyata ya kita mau nggak mau harus milih. Misalnya dari judul-judul ini, karena dari pengarang-pengarang ini, oke ini kita jagoin bukunya. Nah karena kita jagoin, kita promo. Misalnya di media ya, kita iklan, di koran kita iklan misalnya, atau kita promo di ajang-ajang ya, di event pesta perbukuan dan sebagainya, dan belum tentu itu buku kamu. Jadi nggak ada salahnya juga kalau misalnya nanti buku kamu diterbitkan penerbit mayor, sebelum senang dulu kamu boleh tanya nggak Mbak Mas, kira-kira ini akan rencana promonya akan seperti apa ya gitu, biar kamu juga tahu gitu. Saya pernah waktu di Gramedia Pustaka Utama, saya minta syaratnya itu promo minimal di 3 kota, dan waktu itu disanggupi. Kemudian saya minta ada beberapa hal lagi yang saya minta, itu juga disanggupi gitu. Jadi saya paling tidak sudah pasti bahwa oke, saya punya buku saya di Gramedia akan dipromokan kayak gitu. Jadi mungkin ini dulu ya. Kesedihan yang lain apa ya? Ya kadang-kadang kadang kamu berutang sih. Jadi kalau anak penerbit tuh penerbit mayor enaknya adalah kamu dapat DP, bisa dapat down payment ya, bisa dapat down payment. Tapi down payment dihitung misalnya 20% ya dari buku yang dicetak sama mereka, itu royaltinya 20% diberikan dulu ke kamu. Ternyata buku kamu cuma laku yang 10%-nya dong gitu ya. Jadi akhirnya kamu malah punya utang sama penerbitnya. Aduh sedih deh. Jarang, tapi biasanya terjadi juga gitu. Saya pernah ngalamin ada penulis yang saya kasihan banget ya. Jadi mau gimana nih ya. Jadi buat teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti silakan nih kita akan tanya jawab. Ini kan sudah ada Lailia ya, Rima yang mau bertanya. Kan Kak Laila untuk pertanyaannya. Saya senang nih, Lailia ini termasuk yang tiap minggu rajin banget gitu ya ikut ya. Ya bener banget Bunda, setiap minggunya tuh selalu hadir. Rajin ikut terus rajin nanya ya. Kayaknya dia udah pertanyaan minggu depan udah ada kayaknya nih. Sudah di list ya Bunda. Iya, tolong masih senyap deh, tolong di unmute deh. Oh iya. Oke, silakan. Sudah Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, izin tanya, kan kalau media promosi itu kan boleh gitu ya, minta testimoni gitu kan. Nah itu kan pasti ada adab-adabnya itu, kayak gimana sih? Terus kalau minta kayak gitu, kayak bagi apa ya, kayak ada royalti atau apa? Oke, iya gitu. Terkait endorsement ya, endorsement di belakang buku. Ini saya nggak ada endorsement. Itu dulu. Terima kasih. Baik ya. Oh iya, saya ini kebetulan 3 buku. Ya, sama-sama Kak Laila. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya,
kita jawab ya. Untuk endorsement itu, nah ini juga ya menarik ya. Kalau misalnya, ini juga salah satu benefit sebetulnya di penerbit mayor. Kalau buku kamu diterbitkan oleh penerbit mayor, penerbit yang akan mengurus terkait endorsement. Jadi penerbit yang akan minta ke toko-toko ya, tapi kadang-kadang penerbit minta bantuan kamu kalau mereka menganggap kamu punya link gitu ya, yang bisa dimintai sebagai sebagai pemberi endorsement gitu untuk baca. Biasanya seperti itu. Biasanya sih baik-baik aja ya, ada yang penerbit harus bayar gitu, ada yang enggak gitu. Kalau pengen minta dari Asma Nadia gimana? Dari Asma Nadia, karena saya punya mimpi 1000 perpustakaan duafa, ini jujur aja ya, karena saya punya mimpi 1000 perpustakaan duafa, maka kalau saya memberikan endorsement, saya akan meminta 1 juta rupiah, yang 1 juta rupiahnya itu sepenuhnya, tidak ada sepeser pun yang masuk ke kantong Asma Nadia, tapi akan saya belikan buku-buku, atau saya belikan keperluan bagi teman-teman di Rumah Baca Asma Nadia. Teman-teman bisa follow kalau di Instagramnya @rbasmanadia. Sekarang ada 290 atau 293 Rumah Baca Asma Nadia di tanah air. Jadi buat saya pakai itu untuk ngamen istilahnya, untuk supaya saya punya semacam, karena kan bagaimanapun harus membaca ya, harus membaca bukunya gitu ya, ada waktu yang harus diinvestasikan gitu beberapa jam. Nah saya pakai seperti itu. Ada penulis lain yang melakukan hal yang sama, artinya kamu harus membayar dia karena bagaimanapun dia harus baca, tapi ada juga yang enggak sih. Nah ini tergantung makin baik hubungan atau makin besar sebuah penerbit, makin mudah dia memiliki hubungan baik dengan banyak orang. Terus kamu juga sebagai pengarang jangan gampang perang sama pengarang lain ya. Percaya aja rezeki nggak ketukar. Kenapa? Siapa tahu nanti kapan kamu bisa tukeran ya. Majarani gitu ya, tukeran sama Linaiko gitu ya, tukeran testimoni misalnya gitu, karena kita kan nggak pernah tahu gitu kan. Jadi memang kerjasama yang baik aja dengan semua pihak ya, dan saling support gitu ya. Tapi ada juga sih penulis-penulis yang maksudnya yang mereka pokoknya pelihara link, bangun network, pelihara link gitu ya, dan mudah-mudahan nanti kamu bisa dapat endorsement itu. Tapi intinya kalau memang kecuali kamu nerbitin sendiri atau self publishing atau indie publishing, nah ini agak berat. Tapi kalau misalnya kamu diterbitkan penerbit mayor, ini salah satu yang kamu dapatkan dengan mudah gitu. Dan endorsement itu di satu sisi juga tidak menjamin juga sih. Pada akhirnya karya yang bagus akan tetap berbicara. Ya, begitu ya Kak Laila. Semoga terjawab untuk pertanyaannya. Ada lagi nih Bunda dari kolom chat dari Kak Bunda. Bagaimana sikap Bunda menghadapi pembajakan? Posisinya itu buku kita yang dibajak, Bun. Gimana tuh, Bun? Dibajaknya di mana nih? Di platform juga atau buku cetak atau gimana? Kalau ininya sih teman-teman kemarin di Satu Pena itu ada Mbak Ika Natasha yang dia keberatan karyanya, bukan jelas lah keberatannya, karyanya itu ada di satu link gitu loh, dipublish gitu. Akhirnya yang dia lakukan, dia minta link itu di take down. Dia laporkan. Jadi itu bisa ya teman-teman laporkan gitu. Kemudian kalau saya biasanya kalau saya menemukan di IG misalnya ya, ada sekarang kan gini, makin berat ya pembajakan ini untuk dihadapi oleh penulis ya, harusnya memang penerbit yang lebih banyak ini bekerja ya, dan pemerintah melindungi gitu, karena di satu sisi kan penulis mereka juga memenuhi kewajibannya gitu ya kepada pemerintah gitu, dari sharing royalti dan sebagainya, pemotongan 15% ya, harusnya kita berhak sih dapat perlindungan gitu. Nah ini yang belum terasa, apalagi sekarang tidak hanya di marketplace besar, tapi setiap orang tuh kayak bisa jualan sendiri kan ya di media sosial mereka ya. Nah ini susah, biasanya saya laporkan. Jadi biasanya saya lapor tuh, saya report misalnya ke Instagram atau saya report ke Facebook gitu. Kalau misalnya ada yang saya lihat kok menjual buku Asma Nadia bajakan gitu. Itu sih yang harus teman-teman lakukan. Kemudian sambil ya kita edukasi masing-masing untuk harus bangga gitu. Membeli buku, jangan membeli, ini minimal yang hadir saat ini, jangan membeli buku bajakan. Kenapa? Karena buku bajakan itu nggak halal. Dan kalau kita peduli dengan makanan yang halal dan thayyiban ya, makanan yang halal dan baik, seharusnya kita peduli dengan apa yang dikonsumsi oleh mata kita, oleh panca indera kita gitu. Karena kita akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Kenapa Bun bisa nggak halal? Ya kamu merugikan penerbit. Penerbit itu ada puluhan orang yang bekerja untuk satu penerbit ya, yang mereka itu harus dibayar oleh penerbit, dan kalau misalnya penerbit bukunya dibajak kan kasihan gitu. Ya, padahal penerbit itu ya berharap dari royalti dari buku yang terjual itu, buku original yang terjual, mereka bisa menggaji karyawan, ya, mereka bisa menggaji desain cover, mereka bisa membayar hutang percetakan dan sebagainya. Jadi kita menzolimi penerbit dengan membeli buku bajakan. Jadi jangan lakukan. Gitu ya sayang ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Ibnu biasanya suka nanya nih Ibnu nih. Ya nih Mas Ibnu juga salah satu yang rajin nih Bun, ikutan BDB.
Silakan. Masih ada nggak pertanyaan terkait ini? Ya, masih ada nih Bunda dari Kak Ayu. Aha. Ya, izin bertanya Bunda. Silakan. Izin bertanya Bunda, menurut Bunda apakah yang harus dilakukan penulis pemula untuk memiliki karya berbentuk buku? Membangun image dengan mengirimkan karya ke majalah ataupun surat kabar supaya lebih terkenal. Yang harus dilakukan itu gimana? Apakah harus self-publishing dulu apa gimana nih Bun? Ya, yang pertama saya sangat menganjurkan teman-teman penulis untuk nih selain ya termasuk yang udah tenang-tenang di KBMF ya karena penghasilannya udah puluhan juta ya, tetap deh kalau menurut saya jangan bangun ya tambah. Jadi gini, beri tantangan pada dirimu. Tantangannya misalnya bisa nggak nih, oke di KBMF udah hits nih, bisa nggak nembus misalnya Koran Republika ya untuk cerpen mingguan, atau bisa nggak nembus Kompas, bisa nggak nembus kalau dulu ada majalah sastra, majalah Horizon ya, bisa nggak nembus misalnya ada ini online ya yang untuk media sastra gitu, bisa nggak nembus gitu, bisa nggak nembus penerbit gitu ya. Nah menurut saya harus sih gitu, walaupun teman-teman udah nyaman di aplikasi, secara penghasilan udah oke banget ya, kalau bisa tetap punya pencapaian gitu, tetap punya target ya. Kayak saya selalu punya target gitu. Berikutnya apa nih yang saya pengen targetkan? Berikutnya apa nih gitu. Karena menurut saya pada akhirnya kita nanti akan mendapatkan yang sesuai dengan apa yang kita targetkan gitu. Minimal kalaupun di bawah tidak jauh-jauh dari situ. Jadi teman-teman yang sudah self publishing ya, kenapa enggak walaupun self publishing tetap kirim karya ke penerbit mayor. Apa sih ruginya? Ruginya cuma kamu ditolak gitu kan. Ya nggak apa-apa, temannya banyak. Karena biasanya naskah yang ditolak itu lebih banyak daripada yang diterima gitu kan ya. Jadi kamu udah tahu gitu, nggak masalah gitu. Tapi kalau kamu cuma ya udah nyaman, kemudian nggak berani kirim penerbit cuma karena takut ditolak, apaan sih gitu. Cuma ditolak doang gitu kan ya. Jadi kalau penerbit yang nelfon, halo maaf ya Mbak Onet, ini masih naskahnya belum bisa nih gitu. Oh ditolak ya Mas? Ya, oh nggak apa-apa Mas. Saya 50% udah mengira naskah saya ditolak kok gitu. Jadi ini sesuai dengan perkiraan 50% gitu ya. Jadi kamu tuh jadi slow aja gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kamu tahu bahwa oh ternyata kalau masih ditolak berarti masih ada banyak hal yang harus saya tingkatkan. Apa nih gitu ya. Kemudian tadi apa pertanyaan apa yang harus dilakukan? Oke, jadi kirim karya ke ini ya. Lihat berapa banyak media cetak, media online yang menerima cerpen ya misalnya, dan kemudian coba tembus misalnya Femina gitu ya, coba tembus gitu, bisa nggak gitu, dan kalau bisa kamu kirim tuh jangan satu gitu, apalagi sekarang kayak Femina kan terbit cuma 3 bulan atau 4 bulan sekali ya gitu, kamu satu bersaing dengan puluhan atau mungkin ratusan naskah gitu dikali ya, cuma bisa tampil 4 bulan tuh sekali gitu atau 3 bulan sekali. Kalau kamu cuma ngirim 1-2 karya, peluang kamu akan sedikit. Kamu harus ngirim banyak. Ya, banyak karya ke mereka. Kemudian jadi kirimkan ke penerbit mayor ya. Buku-buku naskah-naskah kamu nih yang produktif banget di aplikasi KBMF ya. Kalau kamu apalagi kamu udah punya penghasilan yang layak dari KBMF, mendingan kamu kerjasama, kamu minta bantuan dari editor profesional deh. Kan kamu udah balik modal kan ya. Jadi mendingan kamu keluar uang yang worth it untuk editor profesional gitu ya. Ya kalau editor itu pengarang terkenal, kamu bisa sekalian minta endorsement sama dia gitu ya. Karena itu worth it banget sih, itu worth it banget gitu. Dan minimal sekali kamu akan dapat masukan dari editor kamu itu gitu, akan dapat masukan kalau dari editor profesional apa saja yang harus kamu perbaiki dari karyamu sehingga punya patokan ke depan gitu. Jangan sampai karena kita nggak baca juga gitu ya di aplikasi KBMF, nggak baca pengarang-pengarang yang bagus ya, padahal membaca itu investasi, membaca itu sebetulnya cara kamu mencuri ilmu dari para pengarang yang kamu baca gitu. Kalau kamu nggak baca dari pengarang-pengarang yang bagus, kamu nggak mencuri ilmu dari mereka, akhirnya yang kamu bikin ya naskah berikutnya mungkin hits gitu ya, tapi sama aja secara kualitas gitu, nggak bertambah kualitasnya gitu. Itu gitu. Jadi yang harus kamu lakukan itu, dan naskah-naskah yang sudah ada di aplikasi KBMF kamu rapikan, kamu minta misalnya kalau kamu memang punya dana, minta editor profesional dan kemudian kamu kirimkan ke penerbit. Jadi jangan didiemin aja atau jangan ya udahlah udah nyaman gitu di aplikasi. Apalagi ya sebetulnya kita harus sangat bersyukur sih dengan aplikasi KBMF karena mereka tidak mensyaratkan naskah yang sudah ada di KBMF nggak boleh diterbitkan. Itu nggak ada. Gitu. Kalau ada juga saya pasti nggak mau menerbitkan karya di KBMF ya, karena memang tidak writers friendly gitu kalau seperti itu. Tapi di KBMF kamu bisa diterbitkan, kemudian kamu juga bisa nanti mau cetak bukunya mereka juga nggak masalah gitu. Jadi ini yang harus kamu lakukan terus menerus ya. Dan jangan baru ditolak sekali. Kamu udah ngirim berapa naskahnya? 1. Itu juga belum jadi Bun, ya wajar aja kalau ditolak gitu ya. Jadi Bismillah ya, punya target pertama misalnya buku kita harus tembus nih penerbit dulu, target yang berikutnya udah ada nih buku kita yang tembus ke penerbit ya, buku kita harus masuk ke rak buku laris,
Target berikutnya buku kita harus masuk buku bestseller. Target berikutnya buku kita harus ada yang disinetronkan. Oh, berikutnya harus ada yang difilmkan. Oh, berikutnya harus ada yang diterjemahkan. Nah, ini target. Ya, buat target. Jadi kamu nggak tenang dan kamu nggak merasa, oh gue udah oke nih gitu. Padahal yang pengarang lain lagi kasak kusuk pengen diterjemahkan, pengen ini gitu ya, pengen difilmkan dan sebagainya. Kamu tenang aja gitu ya. Sayang banget gitu, sayang banget. Kenapa sayang? Karena kalau kamu menulis sesuatu yang baik dan kalau kamu menjadikan menulis itu sebagai syiar kebaikan, maka semakin banyak karya kamu dialih wahanakan, dialih mediakan, semakin besar peluang nilai-nilai kebaikan di dalamnya bisa menjangkau lebih banyak orang. Gitu. Silakan. Baik. Ada yang sudah raise hand nih Bunda. Mbak Maulida. Kak Maulida, silahkan Kak Maulida untuk pertanyaannya. Ya, masih di mute Kak. Ya, makasih Mbak Asma sama Kak Rima, makasih. Gini Mbak, saya kan ikut di grup antologi, terbit buku, udah ini jalan ke buku yang ketiga. Jadi kan baru cerpen lah istilahnya gitu ya. Kemudian di situ yang bikin lama itu kan waktu menerbitkan itu masalah ISBN apa gimana gitu ya. Nah terus berapa penting sih ISBN dalam sebuah buku gitu. Terus yang kedua kalau untuk masalah buku ini, buku terjemahan gitu yang seperti Mbak iniin tadi, Mbak singgung tadi, itu terjemahan itu perlu ISBN juga nggak gitu. Kemudian seberapa penting juga itu misalnya kalau kita ingin menerjemah buku gitu ya, mau dari bahasa Arab atau dari bahasa Inggris gitu, ngaruh nggak sih ke ini kita gitu, ke misalnya kalau penghasilannya dari situ atau gimana gitu. Itu aja sih Mbak, makasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penghasilan, penerjemah sendiri punya penghasilan ya. Biasanya penerjemah kalau dia resmi bukunya memang diminta oleh satu penerbit, dia dapat pembayaran sebagai penerjemah. Gitu. Jadi itu satu peluang tersendiri ya bagi teman-teman yang memiliki kemampuan bahasa asing, Arab, Jepang, Cina, Korea atau apapun ketika teman-teman menerjemahkan. Tapi sebaiknya sebelum teman-teman menerjemahkan, tawari dulu satu penerbit. Kasih contoh penerjemahan kamu, misalnya sekian halaman, kemudian kamu kasih penawaran gitu atau ajukan ke mereka apakah mereka akan suka ya dan bersedia gitu jika kamu menerjemahkan karya tersebut sehingga kamu tidak buang waktu menerjemahkan karya yang belum ada penampungnya gitu. Ini sekedar saran aja dari Asma ya. Kemudian tadi kalau masalah ISBN seberapa penting sih? Kalau di ISBN kan berarti buku kamu tuh ada di katalog nasional ya. Dan siapa yang duluan. Jadi misalnya ISBN itu apakah judul yang sama pernah ada gitu ya, pernah diterbitkan. Jadi ini bisa ngebantu kamu gitu loh untuk itu. Terus kalau diterjemahkan, apakah perlu ISBN untuk diterjemahkan? Kalau terbitnya nggak di Indonesia, maka bukan kamu yang ngurus sih gitu. Kalaupun misalnya terbitnya di Indonesia, kalau ISBN itu, kalau kamu menerjemahkan untuk sebuah penerbit, maka penerbit itu yang nanti mengurus ISBN-nya. Jadi kamunya nggak usah pusing ya. Saya pengen bahas ini nih, Rima. Ada pertanyaan dari Tia ya. Saya penulis pemula, baru selesai open PO buku dan hanya terjual 35 pages ya. Saya terima dengan keadaan ini karena saya menyadari ini buku pertama dan belum terlalu banyak link yang bisa saya jangkau. Saya nggak terlalu berekspektasi tinggi untuk buku pertama, minimal ini sebuah pencapaian untuk saya dan sebagai cambuk untuk saya terus berkarya ke depannya. Menurut Bunda nih, pemikiran seperti ini apakah diperbolehkan bagi seorang penulis atau terlalu lemah ya? Kira-kira apa yang seharusnya yang saya lakukan untuk buku pertama ini? Mohon masukannya Bunda. Kalau saya berpikir begini, mimpi rendah ataupun mimpi tinggi itu sama-sama nggak bayar. Jadi kenapa kamu takut untuk bermimpi besar gitu loh, kalau mimpi nggak pakai bayar. Ya, kamu buku pertama, itu kan excuse jadinya. Wah kalau buku pertama nggak apa-apa lah cuma terjual 35 gitu kan. Tapi ada loh orang yang buku pertamanya terjualnya langsung di Lestari ya buku pertamanya. Dan dia juga waktu itu masih self-publishing kan di Lestari ya, untuk Supernova waktu awal. Itu juga laris panis padahal buku pertama gitu. Jadi membandingannya ke siapa nih gitu. Jadi kalau kamu punya target yang tinggi, biasanya mau nggak mau effort kamu, usaha kamu juga tinggi. Jarang orang yang punya targetnya tinggi gitu ya, effortnya B aja itu jarang. Tapi kalau kita ya konaanya dalam arti yang salah ya, kamu ya udahlah gitu, memaklumi diri sendiri, akhirnya nanti kita malah memperlambat diri padahal sebetulnya kita bisa berpikir maju gitu. Jadi kalau menurut saya
kamu open PO hanya terjual 35 pieces. Kalau menurut saya ini ya kan baru open PO ya, kamu bisa aja menjual bukunya yang udah nggak harga open PO gitu kan ya. Kira-kira buku kan nggak pernah basi gitu. Ya, kemudian coba kamu ini deh penjualan itu menjadi satu bahan evaluasi. Apakah buku ini nggak menariknya di mana ya? Apakah covernya nggak menarik? Apakah sinopsisnya nggak menarik? Apakah judulnya nggak menarik? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini saya tidak hanya meminta teman-teman mempertanyakan diri teman-teman, tapi saya lakukan itu ke diri saya sendiri. Makanya kenapa ketika akhirnya saya cetak ulang, saya ambil dari Gramedia, saya cetak sendiri Asma-Nadia Publishing House, dan itu penerbit Asma-Nadia Publishing House itu penerbit mayor ya. Jadi kita memang buku-buku kita kayak Jilbab Traveler, ya Surga yang Tak Dirindukan, Cinta Laki-laki Biasa, itu semuanya ada di toko buku waktu itu ya. Jadi buat saya, ya saya ingin membuktikan gitu loh. Kalau buat saya ya saya bikin penerbitan sendiri karena saya pengen dapat keuntungan sebagai penerbit gitu, bukan cuma dapat keuntungan sebagai penulis yang royalti yang cuma 10% gitu ya. Nah kalau penerbit sendiri kamu pengusahanya kan kamu bisa dapat keuntungan lebih gitu dari situ gitu. Nah jadi kalau buat saya apa yang harus saya lakukan untuk buku pertama ini ya, buku pertama coba kamu ini deh, kamu evaluasi ulang gitu. Kayak saya akhirnya ketika saya terbitkan Istana Kedua, saya merasa judul Istana Kedua ini kalah kuat nih, saya harus cari sesuatu yang baru. Akhirnya saya terbitkan lagi dengan judul Surga yang Tak Dirindukan gitu, dan ternyata ketika dengan judul Surga yang Tak Dirindukan dia lebih baik. Dan ini juga saya lakukan di ini ya, di karya Asma yang Cinta Maha Luas ya. Cinta Maha Luas ini novel terbaru Asma, dan ini salah satu ide yang saya suka banget, dan saya bersyukur banget masih dapat testimoni ya, dan itu testimoni terakhir dari Mas Hilman Hariwijaya almarhum ya, karena beliau pernah baca cerpennya. Jadi ketika beliau sudah di rumah sakit, saya cerita, saya ada ini sudah jadi novelnya, saya minta testimoni dari dia gitu ya. Terus saya juga kadang-kadang dia suka minta, oke, menurut Asma apa nih kelebihan dari ini gitu ya. Saya beritahukan, tapi akhirnya dia tetap gitu, dia pengen kasih testimoni sendiri gitu, yang dia bilang apa kalau misalnya dia lurus seluruh-lurunya baca novel ini gitu kan ya, dan jatuh cinta banget sampai dia nggak sabar untuk mengangkatnya ke sinetron. Tapi katanya kalau ternyata jadi sinetronnya berjilid-jilid, kamu jangan jadi julid ya gitu. Ini Hilman banget ya kata-katanya ya. Dan saya sedih banget ya karena beliau tuh CS banget gitu loh. Tapi saya bersyukur bahwa Cinta Maha Luas pasti dapat ya. Waktu itu saya masih berani nanya dan saya masih dapat. Sebetulnya ada proyek lain yang kerjasama terakhir saya dengan beliau ya, yang dalam rangka disinetronkan atau diangkat ke OTT ya. Minta doa teman-teman, mudah-mudahan bisa terwujud nantinya ya. Beliau sempat baca sinopsis globalnya. Jadi buat teman-teman, satu mimpi besar aja. Mimpinya apa? Saya pengen punya buku, mau self publishing, mau investasi publishing, mau invest publishing, mau misalnya penerbit mayor, buku saya harus laris gitu ya. Buku saya harus bestseller. Cita-cita aja dulu gitu ya. Cita-cita kan bahagianya kita ya. Cita-cita itu kalau nggak tercapai kan kamu nggak dosa gitu kan. Nggak tercapai juga kamu nggak dihukum. Aduh Scott jam deh ya. 60 kali gitu, sit up 100 kali gitu ya, nyebelin banget sih udah punya cita-cita nggak tercapai. Enggak gitu, nggak ada hukumannya, nggak bayar, nggak ada hukumannya. Jadi kenapa nggak bercita-cita tinggi sekalian gitu? Apalagi kalau nilai yang kamu sampaikan di buku itu, kayak misalnya ketika saya nulis Assalamualaikum Beijing 2, teman-teman bisa baca di aplikasi KBMF, salah satunya adalah saya ingin mengangkat persoalan mu'alaf. Karena saya merasa persoalan mu'alaf ini, misalnya gini, orang yang masuk Islam kan ada banyak alasan. Ketika dia masuk Islam alasannya bukan karena Allah, bukan karena hidayah, tapi karena bucin misalnya, kayak tokoh yang namanya Rani di Assalamualaikum Beijing 2. By the way, Assalamualaikum Beijing 2 dengan 1 tuh beda banget. Jadi kamu bisa baca Assalamualaikum Beijing 2 tanpa kamu baca Assalamualaikum Beijing 1 gitu ya. Jadi ketika dia masuk Islamnya karena bucin dan kemudian tidak tercapai keinginan yang dia masuk Islam itu, apakah teman-teman yang mu'alaf ini langsung pengen mengoreksi keimanannya kah, akidahnya kah? Saya berharap buku itu bisa menjadi jawaban gitu loh bagi teman-teman yang mu'alaf gitu. Jadi kamu punya target. Nah kalau emang kayak begitu targetnya bagus, nilainya bagus, bukunya harus hits gitu. Jadi buat teman-teman ya, saya kira mudah-mudahan tidak terlalu lemah ya. Ini aja deh gitu ya. Terus nih satu lagi ya Rima ya. Oh tapi boleh, ada Mbak Anis ya. Boleh kita tutup dengan Mbak Anis ya. Tapi cuma saya mau komentari Mbak Sri Sembadra. Saya pernah ingin kirim ke penerbit mayor, tapi untuk keputusan diterima atau tidak sangat lama, kurang lebih setengah tahun. Akhirnya ditawarkan untuk menerbitkan sendiri untuk lebih cepat terbit. Ini gimana Bunda? Penerbit mayor itu bukan cuma 6 bulan, bisa 1 tahun kamu nunggunya. Makanya jangan gini, mau buku pertama kamu mau terbit, mau kamu selesaikan dalam berapa lama ya? Ya kira-kira 6 tahun lah, oke. Berarti akan terbitnya tahun ke-7 ya. Kalau penerbitnya jangan lama-lama terbitin gitu ya. Bukunya jadiin dulu, kirim ke penerbit, karena di penerbit mungkin 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun kamu harus nunggu. Tapi worth it gitu. Daripada kalau kamu sambil nunggu itu kamu terbitin sendiri juga nggak apa-apa.
Ya siapa tahu kamu terbitin sendiri terus hits gitu kan ya. Jadi kamu dapat ini sebagai pengusaha nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi kan kita tahu apa yang kita inginkan. Tujuannya apa? Kalau diterbitkan penerbit mayor, kamu tuh kayak officially writer gitu. Jadi kayak recognized writer gitu. Kamu tuh diakui gitu kan karena bukumu ada bertengger di toko buku. Kemudian kamu masuk seleksi diterima, itu ada kebanggaan tersendiri gitu buat kamu, ketimbang kamu ya udah buku-buku sendiri ini sendiri nggak masalah juga gitu. Tapi alasannya apa? Kalau alasan nerbitin cuma karena nggak sabar, sayang banget. Kalau alasan, toh kamu untuk ketidaksabaran itu, kamu bisa terbitin duluan di aplikasi KBM App. Ya nggak sih? Kamu nggak pakai modal, cuma kuota internet gitu kan, kamu dapat penghasilan juga ya, sambil nunggu jawaban dari penerbit. Tapi kamu kasih tahu ini sudah diterbitkan di aplikasi gitu. Apalagi kalau misalnya dibacanya hits oleh aplikasi, itu jadi salah satu, oleh pembaca di aplikasi, jadi salah satu kelebihan tersendiri. Gitu ya. Jadi tetap worth it kalau menurut saya. Kamu punya banyak naskah, jangan cuma puas deh dengan self publishing atau indie publishing. Jangan kayak indie publishing itu jadi kayak tujuan akhir gitu dalam kehidupan kamu, sayang gitu. Karena kamu bisa selalu menerbitkan, mengirimkan ke penerbit mayor. Kirimkan aja, takut ditolak, kan tadi cuma ditolak ya. Bukan karena kamu ditolak oleh penerbit mayor maka kamu mendapatkan dosa, setimpal dosanya apa. Enggak gitu loh. Ya jadi slow aja gitu, nggak apa-apa ya. Oke, silakan. Ini Mbak Anis ya terakhir ya, Rima ya. Ya. Dari YouTube nggak ada pertanyaan? Tidak ada, Bunda. Oke, ini siap. Ternyata Mas Anis nih, Bunda. Oh, maaf. Iya, Mas Anis silakan. Ya. Ini saya suami dari Anis, kebetulan kan ini pakai akun istri, Bun. Oke. Iya. Ini Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budi dari Kendal. Kebetulan saya mendampingi anak di kelas 5 SD, Bu, di Sekolah Alam Kendal, Bu. Kemarin kita barusan menyelesaikan proyek, yaitu membuat komik karya anak. Nah, ini kan kita baru istilahnya open PO ke percetakan biasa gitu, Bu. Jadi kita masih PO untuk cetak biasa. Jadi tidak ada istilahnya label ataupun yang lainnya. Nah, bagaimana sih langkah kita untuk bisa istilahnya bisa kelari ke penerbit yang ternama ataupun nanti bisa mendapatkan izin ataupun bisa terjual di luar, itu langkah kita gimana gitu, Bu? Biar ke publish gitu, Mas. Iya, sebetulnya tinggal mengirimkan karya aja sih, Mas. Jadi bahkan kamu nggak perlu bikin cover gitu. Kita nggak perlu bikin cover. Jadi tinggal kita kirimkan karya. Biasanya, oke, silakan dicatat ya teman-teman. Biasanya untuk mengirimkan karya ke penerbit itu, yang pertama kamu kirimkan spasinya minimal 1,5 spasi atau 2 spasi. Jangan 1 spasi terlalu rapat ya, nanti terlalu penat baca penerbitnya. Kemudian gunakan font, misalnya Calibri. Oh, favorit Asma apa sih? Nggak ditanya ya. Calibri 11 ya. Calibri 11 itu favorit saya. Jadi semua naskah sebelum saya nulis tuh saya edit itu ya, saya akan alihkan semuanya ke Calibri 11. Ya nggak tahu kenapa. Dulu saya pakai Times ya, sekarang udah nggak pakai Times, pernah pakai Verdana juga. Tapi intinya jangan cari font yang keriting. Ya, yang penerbit bacanya mesti apa sih gitu ya, dan penerbit itu kan bacanya banyak banget ya, editornya kesian. Jadi kasih yang lurus-lurus aja lah gitu ya, 11 atau 12 karakternya. Kemudian kalau buku anak, kamu nggak apa-apa ngirimin 60 halaman, 80 halaman. Tapi kalau cerpen, kalau novel, kalau bisa kamu kirimkan itu di atas 150 halaman. Kalau kirimin ke penerbit. Ya, Bun, naskah saya 600 halaman nih, nggak apa-apa, kasih kirim aja ke penerbit, siapa tahu nanti mereka bikin 1-2 atau mereka bikin yang sudah sekaligus tebal gitu ya, bukunya gitu. Nah, kemudian apalagi yang harus diperhatikan kalau kirim ke penerbit? Kalau bisa, selain kamu kirimkan dalam bentuk email ya, soft copy-nya, kamu kirimkan juga dalam bentuk hard copy-nya. Jadi jangan print-nya. Kenapa? Nge-print itu lebih mahal dari fotokopi. Jadi fotokopinya. Jadi kalau di naskah kamu fotokopi aja beberapa. Kalau nggak ada dapat jawaban dari satu penerbit, kamu bisa kirim fotokopinya ke penerbit yang lain. Gitu. Bahkan kalau menurut saya nggak apa-apa kok kamu kirim ke beberapa penerbit sekaligus ya, supaya ya yang penting begitu dapat kabar dari penerbit ini, kamu langsung tarik naskahnya dari penerbit yang lain. Jadi mereka nggak usah baca, nggak usah pertimbangin, nggak usah udah ngedit ya, udah senang-senang ngubungin kamu ternyata naskahnya sudah nggak available ya. Jadi bisa kamu ini kan. Kemudian biasa waktu tunggu tuh 6 bulan tuh biasa, malah kadang-kadang 1 tahun. Kenapa? Penerbit itu biasanya untuk buku-buku yang terbit tahun ini mereka sudah punya rencana penerbitan itu setahun sebelumnya
gitu. Jadi tahun depan tuh mereka udah tahu mereka mau nerbitin buku ini. Jadi memang lama. Jadi itu ya Mas ya. Jadi tinggal kemasan rapi ya. Jangan, kalau bisa naskahnya jangan sampai ya bau bawang gitu ya. Atau misalnya bau ikan asin. Pernah loh ada penerbit yang nggak tahu itu naskah jatuh di mana ya. Sampai bau ikan asin. Jadi mau megang juga, aduh gimana ya, boro-boro bisa betah gitu. Jadi ini kenapa? Setelah kamu kirimkan karya, kalau bisa 2 pekan atau 3 pekan setelahnya, kamu tanya, kamu email ke penerbitnya. Saya 2 pekan yang lalu mengirimkan ini, apakah naskah sudah sampai? Takutnya naskahnya nggak sampai gitu. Atau ada kendala yang menurut mereka, yang sebetulnya mereka pengen kita menghubungi mereka gitu. Nah jadi itu kalau menurut saya yang harus dilakukan cuma itu. Jadi mempersiapkan naskah Mas, gitu, yang rapi ya. Jangan naskah yang satu paragrafnya berapa ini senti gitu, yang satunya paragrafnya jadi belang bentong gitu ya, atau misalnya ada yang tengah, ada yang pinggir kiri, ada yang rata kanan, jangan gitu. Semua rapi lah ya, jangan tengah ya, ngambilnya rata kiri kanan sih bagusnya gitu teman-teman. Jadi kalau sudah seperti itu kirimkan hard copy-nya. Jaga-jaga kalau misalnya email nggak masuk, atau jaga-jaga juga kalau misalnya penerbit editor nih ya mau baca yang mana nih dari naskah yang numpuk gitu kan, banyak banget di email, tapi ada naskah di meja yang udah dikirimin dalam bentuk hard copy gitu kan. Nah, itu kan memudahkan dia gitu. Nah, barangkali itu juga jadi membuat dia lebih lebih tergerak untuk ngambil naskah yang ini aja deh kalau gitu. Gitu ya. Saya kira mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Iya, Riba terakhir deh ini, Mariam Butsaina nanya, royalti untuk buku antologi itu bagaimana? Royalti untuk buku antologi itu biasanya satu bisa sesuai kesepakatan. Ya, sama-sama dibagi berapa. Bisa juga royalti antologi, apalagi kalau yang ngumpulin, yang punya ide, kemudian yang ngumpulin itu yang mengedit karya-karyanya, yang ngumpulin itu yang mengirimkan ke penerbit ya, biasanya kalau saya bikin antologi ya, atau saya bikin buku bareng, saya akan ngubungin penulisnya dan saya akan bilang, saya bayar putus ya. Artinya kalau untuk antologi itu nggak ada pembayaran royalti kalau buat saya, nggak ada pembayaran kecuali memang kesepakatan rame-rame dari awal, ide bukunya memang bersama-sama. Tapi kalau idenya dari Asma misalnya, kemudian Asma misalnya catatan hati atau misalnya apa, dan saya juga penulisnya lebih banyak gitu ya, saya akan bayar putus misalnya Rp200.000 atau Rp250.000. Kok segitu Mbak Asma? Saya pun dibayar seperti itu gitu ketika naskah antologi saya diterbitkan oleh Republika atau diterbitkan oleh Gramedia waktu itu gitu ya. Buat saya nggak masalah. Kenapa itu rendah Mbak Asma? Karena walaupun cetak ulang nggak tambah, iya, karena naskah itu biasanya tetap bisa jadi naskahmu. Jadi naskah yang di antologi banyak itu bisa kamu taruh jadi naskah satu buku sendiri, itu boleh. Dan nanti kalau gitu kamu dapat royaltinya. Gitu. Tapi kalau buat saya yang fair, kalau kita mau bikin antologi bareng atau kita pengen audisi penulis, maka saya akan kasih tahu bahwa di awal saya kalau saya pakai naskahmu, saya akan bayarkan senilai sekian. Gitu. Jadi fair sama-sama. Mau ya enggak gitu kan ya, nggak usah ngeluh di belakang gitu kan ya nggak apa-apa deh untuk sementara nih biar audisi dulu nih, biar saya banyak dulu buat pengalaman tampil di banyak buku, yang nggak apa-apa juga gitu, lihat plus minusnya ya. Baik, saya kira itu ya Rima, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Kemungkinan sih kita mungkin akan tetap live-nya mungkin hari biasa ya Rima ya, kalau hari Minggu kayaknya kita agak susah ya. Ya, mungkin jam berapa tuh selama Ramadan tuh permintaan ya teman-teman? Mungkin nanti kita bahas ya lagi Bun. Iya, survei lagi terkait jamnya, untuk harinya tetap sama ya Bunda. Oke, berarti mulai pekan depan ya itu ya? Iya, bulan Ramadan berarti. Ya, oke. Baik, teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, plus minus penerbit ya, dan teman-teman nanti bisa cari juga. Salah satu yang terakhir adalah kalau teman-teman ingin ke penerbit mayor ya, cek dulu penulis yang sudah pernah diterbitkan di penerbit mayor itu, bagaimana pembayaran royaltinya, apakah penerbitnya amanah dan sebagainya, sehingga teman-teman sudah siap-siap ya, artinya tidak kecewa. Ya, ini salah satu untuk melihat track ya dari satu penerbit, sehingga teman-teman nggak salah pilih. Baik rekan-rekan sekalian, kembali berpulang kepada teman-teman, apakah mau self-publishing, mau invest publishing, apakah mau mayor publishing, apakah mau bagaimana, atau mau nyaman menulis di platform, silakan ya. Tapi kalau bisa ya, lebarkan sayap, selalu punya mimpi, selalu punya target pencapaian ya. Karena apa? Karena itu membuat kita berkembang. Itu bukan berat badannya ya. Itu membuat kita berkembang. Mudah-mudahan kita menjadi penulis yang lebih baik, lebih hebat ya. Supaya ya semakin hebat kita, mudah-mudahan kita berharap juga semakin banyak ruang yang bisa kita isi, dan mudah-mudahan Allah makin ridho sama kita. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas sharing ilmunya. Semoga teman-teman di sini semua bisa menerbitkan semua. Dan ini Rima, saya berjanji akan memfollow
mereka yang paling banyak baca dan komen di bab Cinta Maha Luas sama Assalamualaikum Bridging 2. Jadi saya akan follow di KBM App ya, mereka yang paling banyak komen dan yang sudah subscribe tentunya ya 2 buku ini saya akan follow dan sebagian sudah ada yang saya follow dari pembaca ya. Terima kasih. Oke, yuk Assalamualaikum. Jangan lupa yang belum nonton Haya 2 di bioskop. Yang Bekasi, saya besok ke Bekasi, ke Jati Asih. Ya, jadi mudah-mudahan bisa nobar sama Asma, ada sutradaranya juga akan hadir. Nah, karena sutradaranya hadir, Bekasi dan sekitarnya, kalau kamu punya naskah, bawa naskahmu, kasihkan ke Mas Justice. Siapa tahu ya, next Haya 3 diambil dari ceritamu. Ya, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kita ada foto bareng dulu apa gimana? Ayo, boleh buat teman-teman ya. Ini adalah peserta pilihan untuk kali ini ya. Udah mumtaz ya, udah bisa menjelaskan ke yang lain ya. Amin. Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu dengan salam literasi ataupun gaya bebas. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, tahan dulu sebentar. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi Bunda atas waktunya, telah berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk teman-teman semua di sini. Baik. Terima kasih, mohon maaf lahir batin ya, saya tinggal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir sesi, kita sudah di penghujung acara nih, Kak Alin. Ya, kita udah di penghujung acara. Sebelum kita pamitan, Alin mau menyampaikan nih Kak, buat teman-teman jangan lupa ya untuk follow sosial medianya KBMF, karena untuk berbagai info mengenai event terus kegiatan BDB juga bakal di-share di media sosial kita ya. Terus terima kasih banyak teman-teman udah hadir di kegiatan BDB malam ini. Terima kasih banyak Karima hari ini sudah menemani Alin untuk memandu acara BDB kali ini. Siap. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia setiap minggunya hadir di acara BDB ini gitu. Kami ucapkan terima kasih, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari sini, bisa langsung menerapkannya. Satu lagi Kak Alin, jangan lupa pasang alarm setiap hari Rabu pukul, untuk nanti kita infokan lagi untuk jamnya, karena mengingat di bulan Ramadan ya Kak Alin, nanti kita infokan lagi di sosial media untuk jamnya gitu. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi KBM di Play Store, dan juga follow sosial medianya. Akhir kata, saya Rima dan rekan saya Alin pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam semua. Selamat malam Karima.